dibagikan oleh Ketua Program Studi. Saya akan merangkum mata kuliah Teologi Agama. Iya, sebetulnya terima kasih sudah menyiapkan PowerPoint supaya perkuliahan kita bisa berjalan dengan lancar. Namun sebelumnya kita bisa buka dengan doa dulu. Boleh ada seorang panitia sebelum doa, silakan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkatnya tamu yang senantiasa berikan kepada kami Tuhan, supaya kami dalam semester ini pada awal semester ini Tuhan, kami dapat memulai pekerjaan kami untuk dalam mengerti dan berjaga agama Tuhan. Tuhan yang menyertai ajaran kami di awal semester ini bisa memenuhi Tuhan dalam mengikuti setiap mata kuliah yang akan diampu dan juga dengan kebijaksanaan kita serta dengan kepada kami kebijaksanaan dan kesabaran yang kepada Engkau ada di kami. Dan kami dapat menerima ilmu dari doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih. Yang berikutnya adalah apakah Bapak sudah mengambil absen? Ya. Saya sudah siapkan PowerPoint untuk perkuliahan pada sesi pertama ini. Boleh dibantu? Sebelumnya saya mau meluruskan pemahaman saudara masing-masing tentang agama. Mengapa? Karena sebenarnya saya sudah berbelajar kepada kelas sebenarnya agama itu apa. Kita perlu memahami agama, pemahaman tentang agama lebih awal, lebih dini, supaya kita bisa memahami bagaimana agama itu berkembang, bertumbuh, berdinamika dalam konteks kita Indonesia yang sangat pluralis, dan juga kita akan ditolong menemukan substansi daripada agama itu sendiri sebagaimana kita mengalaminya dalam hidup sehari-hari kita. Boleh satu dua orang menjawab dulu soal agama itu apa ya? Ya, menurut saudara agama itu apa? Oleh pertemuan belajar tentang teologi agama untuk program studi teologi S1 ya. Ya. Sesuai dengan silabus FPS yang sedang saya siapkan, maka tema kita adalah teologi agama-agama tentang Tuhan dan manusia. Nah, pertanyaan pertama adalah bagaimana karakteristik daripada agama-agama itu sendiri? Nah, dari perspektif teologi agama-agama, nanti agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya kita bicara tentang Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan apa itu manusia dan lain sebagainya. Nah, kita mengetahui bahwa sebagai penganut agama Kristen, Alkitab dan juga kitab suci daripada agama-agama lain mengatakan bahwa satu ciri spesifik daripada manusia adalah bahwa manusia memiliki akal budi. Ya, spesifik dari manusia adalah manusia memiliki akal budi. Jadi itu yang membuat manusia berbeda dari makhluk-makhluk lainnya. Tumbuh-tumbuhan dan binatang dan lain sebagainya. Lalu apa fungsi atau apa yang akal budi? Nah, akal budi itu merupakan modal untuk membangun. Saya menyebutnya akal budi itu adalah modal untuk membangun peradaban. Modal untuk membangun peradaban. Jadi manusia dengan akal budinya mengembangkan, mengolah akal budinya, cara berpikirnya, kreativitas dan lain sebagainya sehingga muncullah peradaban. Jadi mana lagi dua? Manusia atau peradaban? Peradaban. Manusia adalah sama dengan peradaban ini. Kenapa? Karena peradaban itu dibentuk oleh manusia. Ada manusia, lalu adalah peradaban. Peradaban itu apa? Nanti kita akan lihat seterusnya. Jadi manusia situ dari peradaban itu. Jadi kalau kita mau mencermati, meneliti sekelompok manusia dalam satu komunitas atau dalam satu wilayah tertentu, maka kita bisa melihat sesuatu apa peradabannya. Ya, apa itu peradaban? Peradaban itu adalah, seperti saya katakan tadi, adalah hasil dari manusia mengolah akal budinya. Hasil dari manusia mengolah akal budinya. Ya, dan akal budi itu adalah yang digunakan untuk membangun peradaban. Jadi manusia dengan akal budinya membangun peradaban. Peradaban itu adalah pemahaman tentang segala sesuatu. Dalam hal ini kita mau mencermati lebih jauh pemahaman tentang Tuhan dan manusia itu sendiri. Ya, pemahaman tentang Tuhan. Jadi manusia berpikir, berkreasi dalam
Dalam kegiatan itulah kita nanti bisa memahami agama. Ya, ya. Peradaban adalah kebalikan dari masyarakat primitif. Ini sekaligus menolong kita memahami sebagai orang Batak, kita memahami bahwa selalu ada kecenderungan berpikir bahwa manusia Batak dulu sebelum kemiskinan disebut sebagai manusia primitif. Cenderung disebut primitif artinya barbar. Jadi kalau ada tudingan miring pada orang Batak sebagai pemakan orang seperti itu. Lalu kita disebut barbar. Barbar itu tidak punya aturan, liar dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah primitif sama dengan barbar? Ini menarik untuk kita cermati. Kalau kita memahami bahwa manusia itu adalah sama ruangnya dengan peradaban. Ya. Lalu kemudian satu karakteristik peradaban adalah satu karakteristik budaya di satu tempat atau satu ruang tertentu. Jadi budaya di satu komunitas bisa berbeda dengan budaya di komunitas lain. Dan setinggi apa level perkembangan pertumbuhan daripada satu budaya ini tidak bisa disamakan dengan bagaimana di budaya di tempat lain. Misalnya bagaimana budaya di tengah-tengah masyarakat Batak itu belum tentu sama dengan budaya di Irian atau di Jayapura. Tetapi apakah kita bisa menyebut kalau orang Batak, orang Sumatera Utara lebih beradab karena lebih maju dibanding dengan orang saudara-saudara dari Papua yang paling ujung? Apakah bisa dikatakan seperti itu? Tidak ada jaminan. Sebab lagi-lagi peradaban itu karakteristiknya adalah budaya di satu tempat berbeda dengan, tidak bisa disamakan, tidak bisa dipukul rata dengan budaya di tempat lain pada kurun waktu tertentu, pada tempat tertentu. Ya, yang berikutnya budaya adalah satu level yang tinggi, kalau saya maksud tertinggi dan kompleks dari pengembangan budaya dan teknologi. Jadi peradaban adalah satu level yang tinggi. Level yang tinggi itu masih kita bisa cermati kalau kita bandingkan dengan budaya-budaya lain. Levelnya tinggi dan seringnya budaya ini peradaban itu pada dihasilkan oleh interaksi antara budaya dan teknologi. Nah, lebih jauh lagi kemudian dalam pengembangannya peradaban itu karakteristiknya adalah terkait dengan bagaimana ada pembagian kerja, pengembangan pertanian, ekonomi, budaya sendiri, politik dan lain sebagainya. Jadi mari kita melihat lebih jauh nanti kepada budaya Batak. Bagaimana hal-hal ini bisa kelihatan dari sudut budaya kita yang menuju kepada peradaban kita. Yang berikutnya, saya mau kita masuk kepada Olaf Suman, agama menurut Olaf Suman. Dia mengatakan bahwa setiap definisi agama bersifat dinamis. Setiap definisi agama bersifat dinamis. Artinya definisi agama itu tidak selalu sama di satu masyarakat dengan di masyarakat lain. Sama dengan setiap definisi tentang Tuhan tidak sama di masyarakat satu masyarakat dengan masyarakat lain. Sekarang saya mau tanya pada saudara, pemahaman saudara tentang Tuhan itu apa? Atau bagaimana saudara mengalami kehadiran Tuhan? Ya? Jika menurut tadi bagaimana Tuhan itu, menurut saya sosok Tuhan itu adalah sebuah sosok yang lebih dari manusia itu sendiri. Yang berarti dia memiliki eksistensi atau kemampuan berada di luar dari manusia itu sendiri dan bahkan lebih dari akal manusia itu. Tuhan itu melebihi daripada akal manusia. Artinya Tuhan itu jauh di atas akal budi manusia. Oke. Yang lain apa? Menurut saudara, oke? Yuk. Menurut saya Tuhan adalah satu entitas ilahi yang dimana manusia dapat mengenal Tuhan tersebut sejauh mana ia memperkenalkan dirinya. Salah satu contohnya bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya melalui kosmos dan cipta-ciptaan yang ada di sekitar kita. Ya, Tuhan itu adalah suatu entitas ilahi dan dia memperkenalkan diri kepada dunia ini lewat kehadirannya melalui ciptaan-ciptaan sekitar manusia itu. Begitu ya? Oke. Bagaimana kita tahu bahwa kita punya pengalaman bersama Tuhan? Secara spiritual, boleh nggak saudara-saudara memahami? Oh iya, aku punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Aku sedang bertemu Tuhan. Atau bagaimana saudara tahu bahwa saudara sedang mengalami pengalaman dalam bertuhan? Boleh? Ya, silakan. Terima kasih Bu. Sebagai mana yang kita pelajari di dalam Alkitab bahwa
manusia itu diciptakan ada tunggang dan kepentingan tanpa kehidupan. Arti dari situ. Bagaimanakah kalau itu bertanya, bagaimana manusia mengalami, bagaimana dia hidup di dalam bersama dengan Tuhan? Saya rasa bahwa manusia itu bernafas karena itu nafas adalah pemberian Tuhan. Yang artinya di dalam nafas itu ada manusia daripada Tuhan itu sendiri. Berarti selama manusia masih bernafas, kalau manusia bersama-sama dengan Tuhan tidak ada hidupnya. Kelihatannya pemahaman saudara, pemahaman saudara berangkat dari pengalaman spiritual ya. Karena memang setiap manusia bernafas, setiap manusia yang hidup itu bernafas. Dan kita mengatakan, kita suci mengatakan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan, ya kan? Manusia diciptakan oleh Tuhan. Kapan Tuhan menciptakan manusia? Adalah ketika Dia memberi nafas hidup bagi manusia. Begitu. Jadi setiap kita mengalami, menikmati nafas yang Tuhan berikan, maka kita tahu bahwa kita sedang bertumbuh dengan Tuhan. Begitu ya? Oke, bagus. Ada yang lain mungkin yang berbeda dari situ? Silakan. Saya pengen nanti lebih jauh menghadap saudara. Sebenarnya apa yang saudara alami? Apakah saudara sedang mengalami bersama dengan Tuhan atau apakah satu lagi yang jadi bahasan kita adalah apakah itu menuju kepada saudara beragama? Nah, nanti sih. Mungkin ada? Ya, silakan. Mungkin kalau dari saudara dari program yang sebelumnya itu membahas tentang kayak kemudian menurut saya keberadaan Tuhan itu dapat saya lihat, dapat saya rasakan dari fakta bahwasanya realita kita ini itu fine tuning, artinya kita itu hidup di dalam alam atau semesta yang presisi sekali. Artinya ketika kita lebih dekat dengan matahari, kita udah nggak memungkinkan untuk hidup di sini. Dan ketika kita juga lebih jauh sedikit saja dari matahari, kita juga tidak bakal dimungkinkan ada kehidupan hidup ini. Dan maksudnya karena order dari fine tuning ini gitu, kesempurnaan yang menyebabkan dimungkinkannya individu apa yang hidup itu kayak Oke. Ada yang lain yang mengatakan pemahamannya bagaimana dia memahami tentang Tuhan itu. Jadi pemahaman kita tentang pemahaman manusia tentang Tuhan itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman keberagaman kita. Meski memang mulai dari SD saudara, itu saya juga sudah belajar pengetahuan Alkitab, sudah diajarkan di sekolah SD, sekolah dasar Tuhan itu adalah bla bla bla. Tuhan itu adalah bla bla bla. Tetapi cenderung itu hanya berdasarkan yang kita hafalan kita. Oh, apakah sudah belajar tentang Tuhan? Sudah. Pasti kita sudah. Sudah pernah belajar tentang Tuhan? Sudah. Tapi apakah saudara sudah pernah mengalami di dalam Tuhan dari soal lain? Itu yang kita sebut spiritualitas. Oke ya, saya bisa lanjut dulu? Ya. Ya. Nah, Paulus juga mengatakan bahwa setiap definisi agama itu bersifat dinamis. Jadi sama dengan saudara-saudara tadi. Mengatakan bagaimana pengalaman tentang Tuhan yang diajarkan oleh agama kita masing-masing itu berbeda-beda pada setiap orang. Dan kalau kita tarik lebih jauh, mungkin juga karena kita punya tempat tinggal yang berbeda-beda. Kita punya latar belakang keluarga yang berbeda-beda, termasuk juga saudara yang berbeda-beda. Termasuk pemahaman orang tua kita, bapak dan ibu tentang Tuhan itu berbeda-beda. Termasuk pengalaman pendidikan keluarga yang berbeda-beda. Jadi ada faktor yang membuat pemahaman kita tentang Tuhan itu berbeda-beda. Ya. Nah, jadi itu masih baru kita, saudara-saudara dari wilayah yang berbeda. Nah, kalau dalam konteks global, seperti sudah jelaskan tadi, orang Batak boleh jadi pemahaman itu berbeda dengan orang Papua atau orang Manado atau orang Indonesia dengan orang New Zealand dan lain sebagainya. Kita bisa terima ya pemahaman yang orang semua ini ya. Nah, itu berarti bahwa pemahaman tentang agama tidak berlaku mutlak bagi semua atau setiap masyarakat. Dengan demikian, orang menegaskan bahwa agama, pemahaman tentang agama atau definisi agama harus dipahami dalam konteks masyarakat yang bentuknya di mana ia ditemukan. Jadi agama bagi petani, pemahaman mereka tentang agama, tentang Tuhan itu pasti berbeda dengan pemahaman satu masyarakat pedagang tentang agama, tentang Tuhan. Kalau di petani mungkin membayangkan sekarang adalah musim kering misalnya, lalu mereka berharap Tuhan berilah kepada kami air hujan, curah air hujan karena kami sedang bertani, supaya kami bisa bertani, supaya petani kami subur. Seperti itu. Lalu pada saat ini mereka mengharapkan adalah Tuhan itu adalah Tuhan memberi hujan. Nah pada saat yang sama juga mungkin pedagang akan mengatakan Tuhan setiap hari hujan dan jualan pun tidak laku, orang tidak ada yang datang kepada. Jadi berilah panas terik supaya orang datang belanja dengan sukacita, lalu jualan kami laku, orang boleh
Jadi kebutuhan yang berbeda dari orang yang berbeda juga bisa menunjuk kepada pemahaman mereka tentang siapa itu Tuhan ya. Ya, dari sini kita lanjut kepada, nah ini juga masih tentang orang Somad, bagaimana dia mencoba menjelaskan pemahaman tentang agama itu berasal dari satu konteks budaya tertentu. Mungkin saudara sudah pernah dengar dalam berbagai mata kuliah lain, berasal dari satu konteks budaya tertentu. Jadi dalam bahasa Italia, agama yang kita pahami sekarang disebut dengan kata religio. Nah, oleh orang Somad kata religio itu berbeda dengan religi. Itu berbeda dengan kalau kita bicara religi dengan agama. Itu masing-masing punya bentuknya sendiri atau punya kata-kata bentuknya sendiri. Ya, dan masih 3 kata itu ya, religio, religion, agama. Nah, apakah sama tentang agama ini bagi orang Kristen, bagi orang Hindu, bagi orang Buddha? Nah, apakah sama istilah yang digunakan? Itu juga kita akan lihat. Ya, ya, pada pembicaraan awal agama itu yang menunjuk kepada kata religio itu artinya ketelitian atau kebersamaan. Jadi pokoknya itu adalah Cicero, dia sebut agama sebagai membahas ulang, membaca ulang. Lalu religio kemudian dipahami berkaitan dengan kultus, dan kultus itu bagaimana kultus dilakukan dengan benar, dengan tepat, karena apa? Karena kultus berkaitan dengan penyembahan kepada dewa-dewi. Jadi sebenarnya di sini agama terkait dengan bagaimana perilaku publik masyarakat secara umum dalam bidang keagamaan. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Ya, pada waktu pertengahan religio dari kemudian menunjuk kepada religare yang artinya menghubungkan kembali. Jadi dalam pemahaman ini pada waktu pertengahan waktunya itu Tarsius ya, dikatakan bahwa dalam beragama ada hubungan timbal balik antara pengiman dan dewa-dewi. Jadi dalam kultus yang kita puja adalah dewa-dewi, lalu ada pengiman, orang yang memuja dewa-dewi, dan dalam pertengahan hubungan pemujaan itu tidak hanya berasal dari pengiman atau masyarakatnya, tetapi ada hubungan timbal balik antara pengiman kepada dewa-dewi dan dewa-dewi kepada para pengiman. Nah, ini menarik. Jadi yang oleh Durkheim dikatakan sebagai hubungan timbal balik itu dikatakan bahwa if there is no gift, so the gods will die. Jadi pengiman itu harus menyampaikan puja-puji, persembahan kepada dewa-dewi. Impactnya adalah dewa-dewi juga sangat diharapkan untuk untuk memberikan berkat. Itu juga yang perlu kita cermati bagaimana pemahaman Batak tentang hubungan kita dengan dewa-dewi, Buddha Jana Buddha, Natala Guru, Suripada, dan Buddha. Jadi ada hubungan timbal balik. Tidak satu pihak lagi, tapi kedua belah pihak. Dan kalau persembahan tidak diberikan kepada dewa-dewi, maka akan ada dewa-dewi yang merasa sunyi kesunyian dan digubris sama pengimannya. Nah, itu kemudian menjadi awal munculnya paham tentang politeisme. Ya, lalu kemudian dipahami bahwa agama berkaitan dengan religio. Religio kemudian dipahami sebagai berkaitan dengan keadilan sosial. Itu tokohnya Thomas. Kemudian agama sebagai religio kemudian dipahami sebagai sikap pelayanan yang tulus kepada Allah. Itu berkaitan dengan tulus. Lalu lebih jauh lagi kemudian agama sebagai religio dipahami sebagai fides, iman yang menunjuk kepada pemujaan dewi. Jadi pemujaan kepada dewi-dewi itu, dewa-dewi itu tidak lagi seperti seremonial saja, tapi ada keyakinan tertentu, ada fides tertentu bahwa sesuatu itu dilakukan, ada unsur ketaatan, iman, keyakinan tertentu yang terbangun ketika pemujaan dilakukan kepada dewa-dewi. Ya, pada masa reformasi religio menunjuk kepada pietas, berkaitan dengan kesalehan hidup sehari-hari, itu berkaitan dengan perilaku dan juga berkaitan dengan tindakan yang dilakukan sebagai orang percaya. Lalu di sini pahami religio kemudian harus terimplementasi, termanifestasi, harus tampak agama, religio harus tampak dalam hidup sehari-hari. Jadi itu kemudian menjadi ciri khas orang beriman. Artinya kalau agama itu tidak berdampak dalam hidup sehari-hari, maka dia bukan agama, maka dia bukan religio. Nanti kita lihat sejauh mana kita sebagai orang percaya menghidupi religio itu sendiri dalam hidup kita sehari-hari. Nah, dalam bagian inilah pada agama pertengahan hal spiritualitas semakin berkembang ya. Kemudian religio dalam arti agama sebagai religio kemudian dijauhkan dari sekedar cuma kultus-kultus, dari sekedar cuma seremonial belaka. Tetapi religio itu harus nampak dalam hidup sehari-hari. Kemudian agama sebagai religio dikaitkan dengan konfesi pengakuan percaya. Jadi kita bisa melihat perkembangan daripada pemahaman tentang agama itu sendiri. Semakin jauh, semakin dinamis, dan itu adalah sangat terkait dengan pemahaman masyarakatnya.
yang setiap periode hingga pada reformasi. Kemudian pada masa pencerahan ada tokohnya Rousseau, dia menyebut agama civil religion, kemudian agama dipahami sebagai sistem moral, kemudian bagaimana spiritualitas itu membentuk satu masyarakat yang disebut dengan masyarakat sivil, dan bagaimana agama itu berfungsi dalam kehidupan sosial. Di sini Pancasila ada seorang tokoh teolog Kristen namanya George Taylor, dia adalah profesor saya. Dia dalam rangka agama sipil menggubul tentang Pancasila. Sebentar lagi saudara akan masuk ke kelas lain kan? Oke, saya mau lanjut dengan perkembangan agama menurut Bella. Jadi ini tadi saya sudah singgung di awal bagaimana Bella menyebut bahwa agama itu sendiri bersifat dinamis dan dia berubah. Kalau tadi langsung mengatakan dari pra Kristen sampai kepada masa romantik, lalu kalau Robert Bella menyebut dari agama primitif ke arkaik, ke historik, ke modern dan modern. Nanti soal ciri-cirinya kita akan bahas dalam pertemuan yang berikutnya. Ya, ini yang saya sebut menurut Durkheim, religion is a unified system of beliefs and practices relative to secret beliefs. Jadi sebenarnya agama itu adalah satu sistem dari kepercayaan dan praktek-praktek yang berkaitan dengan hal-hal yang sakral. Nanti kita akan lihat, saya berharap dalam penelitian nanti hal ini praktek-praktek berkaitan dengan kepercayaan kita akan temukan dalam penelitian lapangan, dan semua itu berkaitan dengan hal-hal yang sakral. Dengan demikian, religion is refers to secret and properties. Jadi mana yang sakral dan mana yang tidak sakral itu menunjuk kepada pemahaman tertentu tentang agama. Ya, kalau itu Durkheim lalu baiknya juga memahami seperti itu. Dalam mata kuliah sosiologi gereja tentu kita sudah ketemu ya beberapa dari teori ini. Ketika Berger menyebut agama adalah kosmisasi dalam satu cara yang keramat dan sakral seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana orang untuk memahami atau mengalami pengalaman dalam Tuhan. Nah, ini menarik ya, yang tadi saya sudah singgung di awal sekali. Lalu karena kelihatannya bahannya agak banyak, lalu kemudian karena pemahaman tentang Tuhan itu adalah bagaimana manusia dengan akal bodinya mengembangkan cara berpikirnya, lalu kita juga perlu mencermati lebih jauh pemahaman tentang manusia itu sendiri, ya, bahwa manusia menurut Batak adalah terdiri dari daging, tondi, sahala. Daging, tondi, sahala. Pemahaman yang sejajar dengan itu juga kita bisa cermati dari pandangan Plato, di mana Plato menyebut manusia terdiri dari jiwa dan raga. Raga menuju kepada tubuh. Ini hanya sepintas yang nanti kemudian ke depan kita akan diskusi lebih jauh. Dalam hal inilah sebenarnya ini akar dari bagaimana saya membangun pemahaman tentang teologi sakala yang setelah saya mulai mengikrarkan teologi sakala mulai tahun 2016, kemudian saya terus sampai sekarang mengembangkannya dan saya merasa masih sedikit yang saya bisa lakukan. Tetapi dari pemahaman teologi sakala saya bisa memahami bahwa teologi sakala berkaitan dengan spiritualitas unggul, kualitas unggul, dan karakter unggul. Teologi sakala itu sendiri adalah hasil analisa saya sendiri berkaitan dengan kehidupan gereja Batak dikaitkan dengan bagaimana para pelayan maupun jemaat memahami tentang sakala sebagai karisma. Lalu saya mencoba membandingkan orang Batak ketika menganut agama Kristen atau orang Batak ketika menganut agama apa sebelum agama Kristen. Apakah dalam tanda petik sakala berbeda? Lalu sakala itu sendiri apa? Seperti saya sudah jelaskan bahwa sakala itu sangat terkait dengan tondi, sangat terkait dengan manifestasi daripada tondi itu sendiri. Ya, ini adalah beberapa agama Islam, Hindu, Buddha, dan agama suku. Kita memahami bahwa dalam agama Islam ada satu istilah yang disebut din, lalu dalam agama Hindu disebut dharma, dan dalam agama Buddha disebut dhamma, dalam agama suku disebut adat. Nah, tetapi baik din, dharma, dan adat itu sebenarnya menuju kepada satu hal. Bagaimana masing-masing agama itu menuntut para penganutnya untuk menghidupi ajaran daripada agama itu sendiri. Jadi dharma itu, din itu berkaitan dengan hukum, peradilan, wahyu yang awalnya itu digunakan pada Islam dan Islam. Jadi
dalam Islam din berkaitan dengan penyerahan diri untuk memperoleh salam atau damai. Tetapi kemudian dalam perkembangannya di kalangan Islam sendiri mengalami penyempitan dari yang inklusif yang terbuka menjadi hanya eksklusif tentang diri itu sendiri. Lalu yang berikutnya dalam dharma itu artinya memikul, memelihara, menjaga dengan baik dan segalanya. Lalu dharma itu juga terkait dengan tata tertib yang harus diikuti oleh para penganutnya. Lalu dharma juga berkaitan dengan aturan terkait dengan kosmos dan seterusnya ya. Nah ini artinya sama. Dharma juga seperti itu. Dharma itu adalah bagaimana mengungkap kebenaran, mengungkap keyakinan pokok dalam ajaran agama Buddha. Nah kalau kita masuk kepada agama suku maka aturan itu hukum sebagai diwariskan oleh para leluhur yang kita sebut sebagai adat itu juga meminta kepada para pengikutnya, para penganutnya untuk menghidupi adat itu sendiri. Jadi baik agama Islam, Kristen, Islam, Hindu, Buddha dan penganut agama suku, agama lokal itu bisa banyak ya, bisa Batak, bisa Kejawen, bisa Marathi dan lain sebagainya. Semuanya itu menuntut ketaatan daripada penganutnya. Nah ini yang menjadi persoalan. Ini menjadi persoalan bahwa pemahaman kita tentang agama selama ini hanya melihat agama yang benar itu adalah agama mainstream. Agama mainstream itu seperti saya sudah jelaskan tadi, agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha, seperti bagaimana agama yang di Indonesia Konghucu. Itu adalah agama-agama yang resmi diyakini di Indonesia. Tetapi lagi-lagi pemahaman tentang agama itu, pemahaman tentang Tuhan itu adalah sangat terkait dengan bagaimana manusia itu mengalaminya. Dengan demikian, misalnya kita bisa melihat agama yang harusnya mempersatukan, merangkul seluruh masyarakat, kemudian agama menjadi pemecah belah. Ada banyak peristiwa di tanah air di mana agama yang harusnya bisa menjadi pemersatu, kemudian agama menjadi sumber konflik. Nah itu juga problem. Ajaran-ajaran yang sedang berkembang saat ini, di mana ajaran itu mulai diajarkan, lalu kemudian ada kerusuhan di sisi masing-masing. Nah itu juga problem. Nah seperti Charles Gimbel mengatakan, ada saat di mana kemudian agama tidak lagi menjadi malaikat yang merangkul yang dibangun harmonik, tetapi agama sudah menjadi setan. Agama becomes evil. Nah ini menarik. Ini menarik terutama kepada saudara-saudara yang sedang belajar agama, yang sedang dipersiapkan untuk suatu saat menjadi pemimpin agama. Apakah memang agama harus diposisikan seperti ini? Lagi-lagi kalau agama menjadi sebuah kejahatan, lalu di mana Tuhan? Ini menarik. Lalu di mana posisi Tuhan? Lalu apa fungsi Tuhan? Nah kemudian oleh kaum teolog postkolonial dikatakan ada kesenjangan kesaksian daripada perbedaan agama yang dianggap tidak mewakili seluruh masyarakat. Agama itu hanya mewakili sekelompok orang, yaitu agama mainstream dunia tadi itu. Sehingga ada banyak masyarakat, kita lihat contohnya Indonesia yang sangat masyarakat pluralis dan banyak suku-suku yang suku-suku itu sendiri punya keyakinan tentang Tuhan dari perspektif mereka. Jadi kita bisa samakan, bahkan Indonesia yang punya begitu banyak agama lokal, kita bisa samakan bahwa Tuhan ini sama, Tuhan ini benar. Tidak, karena kalau kita ingat kan Undang-Undang Dasar 45 dan juga pasal 29 mengatakan setiap penganut agama berhak punya kewajiban untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, saya pikir ke depan kita bisa diskusi lebih jauh terkait ini dari kalau kita bicara tentang bagaimana bangsa ini dibangun oleh para founders kita, pemimpin bangsa di awal, bagaimana mereka membangun komitmen dan konsensus bersama supaya seluruh elemen masyarakat boleh sepakat mengatakan bahwa kita harus memberikan dengan nama Indonesia. Nah ini menarik. Ya, mungkin pertanyaan lagi beberapa dari saudara tentang terkait dengan ini silakan. Karena ini sudah sampai kepada slide terakhir. Tadi untuk penjelasan dari dosen, saya sangat menarik dengan pembahasan ini di dalam apa yang diungkapkan oleh Prof. Zuma tentang agama. Itu dikatakan di situ tidak berlaku pada semua masyarakat. Kita tahu bahwa setiap manusia sebenarnya harus berupaya mengenal siapa penciptanya. Artinya di situ ketika dia mengenal siapa penciptanya, maka di situ dia membahas kejahatan yang dilakukan. Saya mau bertanya di sini, bagaimana manusia mengenal Tuhan yang ketika agama itu tidak pernah mutlak di tengah-tengah masyarakat itu sendiri.
Ya, ini pertanyaan menarik ya. Mungkin ada yang boleh menjawab duluan, silakan merespon atau ya silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya dosen. Itu pertanyaan yang cukup dikatakan cukup basic karena memang penggunaan agama ini cukup sensitif karena memang dari beberapa kelompok juga khususnya memang dengan ada diskusi tentang lingkungan juga yang pada lama juga sangat sebenarnya ya tidak mau mengistrikan di beberapa daerah. Mungkin pada saat itu jawaban yang mungkin bisa dimengerti adalah bahwasanya ya, setiap manusia pada dasarnya memiliki cara sendiri untuk mengenal siapa sosok Tuhan. Mungkin tidak diharuskan apakah dia harus masuk Kristen, atau mungkin dia harus masuk Islam, Buddha, Hindu, Katolik, atau mungkin ya itu tadi sudah dijelaskan bahwasanya ya pengalaman dari setiap manusia itu sendiri mungkin. Jadi mungkin setiap manusia tidak harus masuk agama, itu mungkin yang ingin dijelaskan oleh Iman bahwasanya agama itu menjadi suatu kewajiban bagi seseorang untuk mengenal Tuhan. Karena pada dasarnya memang setiap pengalaman seseorang itu berbeda. Contoh kita masukkan Parmadi. Ya Parmadi kan tidak mengenal Yesus Kristus, tidak mengenal atau sosok Tuhan dalam agama-agama lain. Tapi melalui pengalaman mereka dalam konsep yang mereka yakini, yaitu melalui debat-debat yang berbeda. Mereka yakini itu kan. Jadi kembali lagi sebenarnya konsep yang mengatakan bahwasanya tergantung pengalaman spiritualitas seseorang yang berbeda-beda. Jadi mungkin mengatakan bahwasanya agama itu bisa bukan menjadi suatu kewajiban kalau berkaca dari pendapat langsung. Ya, terima kasih ya. Satu pertanyaan yang baik. Berangkat dari pengetahuan yang ingin tahu lebih jauh sebenarnya agama itu apa. Lalu kemudian dijawab oleh Jonathan, kan agama itu tidak harus sama pada semua orang karena pemahaman tentang agama itu adalah satu pengalaman subjektif, pengalaman tentang Tuhan juga suatu pengalaman subjektif. Ya, saya pikir itu dua pertanyaan dan jawaban cukup bermutu. Sebenarnya saya mengatakan bahwa saya sedang siapkan kuis dan hadiah tentunya untuk 4 orang. Untuk 4 orang nanti setiap yang bertanya kalau pertanyaannya baik dan kalau jawabannya baik saya akan kasih buku yang terbaru ya, buku Sahala, ilmu Sahala, free untuk 4 orang. Ada sudah ada 2 orang. Mungkin ada dari saudara yang silakan mengajukan pertanyaan yang baik sesuai dengan konteks kita lalu ada yang menjawab. Saya pikir satu penanya dan satu jawaban lagi. Ya silakan. Ya. Boleh ada pertanyaan yang lain. Memberikan opini lain. Opini, oke, silakan. Ya, Jadi menurut saya kan agama itu sistem peranata sosial. Jadi di dalam masyarakat ini peranata sosial itu adalah sesuatu sistem yang mengatur masyarakat itu dan hubungan interaksi antara individu dan individu di dalam suatu masyarakat. Jadi di dalam masyarakat kita ini sistem peranata sosial itu tidak hanya ada agama, tapi ada juga misalnya politik, pendidikan, keluarga, ada juga misalnya badan pemerintahan, terus juga norma adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi kayak misalnya bisa juga adat istiadat itu menjadi peranata sosial yang mengatur masyarakat dalam berperilaku dan berinteraksi satu sama lain. Jadi sebenarnya saya mendukung pernyataan yang disampaikan oleh saudara Jonathan yang dia bilang sebenarnya agama itu nggak diwajibkan gitu. Karena ketika tidak ada agama pun manusia tetap memiliki peranata sosial gitu, memiliki peranata sosial yang lain gitu. Jadi meski tidak ada agama, masyarakat atau sosialitas itu bakal tetap berlangsung, bakal tetap jalan. Jadi tidak ada agama pun masyarakat bakal tetap bisa hidup gitu. Karena kan masyarakat itu diikat tradisi, apa gitu, dan identitas bersama seperti suku. Itu kan jadi sistem juga gitu. Jadi di sini saya melihat bahwasanya agama itu memang tidak diwajibkan atau tidak diharuskan. Ya, menarik apa yang disampaikannya bahwa agama tidak keharusan. Tadi Durkheim juga Berger juga sudah menyinggung bahwa ada satu sistem yang berkaitan dengan hal-hal yang sakral. Nah, itu bisa ada di mana-mana. Seperti itu. Dalam tradisi juga ada, dalam ritual-ritual yang ditemukan di tengah-tengah masyarakat juga ada. Nanti saya harap poin ini akan sangat mendapat perhatian dan sentuhan daripada saudara-saudara ketika saudara melakukan penelitian lapangan. Ya, saya harap seperti itu, apalagi salah seorang dari saudara sudah menyinggungnya. Memang saya juga berharap hasil penelitian saudara bagus dan sampai menyentuh kepada apa itu artinya sakral menurut komunitas tertentu. Kalau saudara penelitian di Batak, apa artinya sakral? Mana yang sakral? Ini sakral, ini tidak sakral. Apa ukurannya? Kan gitu. Kalau kepada orang Kristen, apa itu sakral? Kita mengatakan sebagai orang Kristen gereja sakral. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa Tuhan Allah berdiam di situ. Nah, tempat-tempat ibadah yang lain sakral apa tidak? Lalu seperti apa kesakralannya? Lalu bagaimana pemahaman masyarakat lokal penganut agama
agama lokal Batak misalnya. Bagaimana penganut agama lokal Batak memahami bahwa gunung yang tinggi dan air terjun atau sungai yang dalam seperti Gunung Pusbuit itu kan sesuatu yang sakral. Nah, apakah pemahaman kita tentang sakral itu benar, lalu orang Batak tidak sakral? Atau itu salah? Nah, kan tidak bisa. Kenapa? Karena lagi-lagi pemahaman tentang agama itu, pemahaman keberagaman itu adalah pemahaman yang subjektif. Itu barangkali lebih jauh yang mau disampaikan ya. Oke, bagus. Dia dapat gift satu buku teologi sahala ya. Satu orang lagi, Pak. Masih ada? Tidak ada? Cukup jelas semuanya? Ya. Dengan demikian, saya pikir materi sesi teologi agama pengantar dan perkenalan teologi agama ini sudah cukup memahami dengan baik. Dan ke depan diskusi kita lebih jauh tentang pengalaman sosial, tentang spiritualitas yang harus dimiliki setiap penganut agama itu juga boleh diskusi lebih jauh. Lalu saya mau sampai kepada slide terakhir. Ini yang saya katakan tadi tentang bagaimana saya menggali pemahaman tentang sahala sebagai karisma yang harusnya dimiliki oleh setiap orang beriman. Jadi sahala adalah ketika pemahaman tentang Tuhan itu, ajaran tentang Tuhan itu terimplementasi di dalam kehidupan sebagai bagian dari pola tindakan. Jadi lebih jauh, teologi sahala adalah satu upaya berteologi secara kontekstual dari konteks masyarakat Batak. Lalu sahala menunjuk pada karakter unggul dari serikat, ya. Dan sesungguhnya saya mau katakan adalah sahala sebagai karakter unggul adalah esensi tertinggi daripada kehidupan agama. Jadi jangan katakan saudara punya karakter, jangan katakan saudara punya Tuhan, percaya pada Tuhan. Kalau keyakinan tentang Tuhan itu tidak terlihat dalam hidup sehari-hari. Itu tidak mungkin. Jadi hanya ketika orang lain melihat bagaimana pemahaman tentang Tuhan itu tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bagian dari pola tindakan, maka pada saat itu seseorang itu akan disebut punya sahala dalam arti sahala. Bisa dimengerti ya akhirnya? Ya, saya pikir ini sudah cukup panjang lebar. Kalau tidak ada lagi kita bisa sudahi sesi ini. Boleh tutup dengan doa. Namun sebelumnya saya mau aksen gimana ya? Jonathan, saya ngecek dulu apakah semuanya hadir. Saya panggil satu-satu ya. Setelah ini saya akan panggil orang-orang yang belum tanda tangan. Antonius? Ya, Boni? Ya, Christian? Christine? Oke. Cici? Oke. Daniel? Ya, Eva? Ya, Suryani? Oh, Fani? Fani Botol Skogo? Sakit, oh ya, sakit, satu ya. Frans, Dana? Sakit juga, oke. Pak Kosong. Gabriel? Ya, Hana? Oke. Jeffrey? Ya. Jeremia? Oke. Jess? Oke. Lalu John? Oh ya, itu yang kuncinya, karena orang sakit. Jonathan, oke. Adi? Juliano? Oke. Mika? Oh, Mika. Lalu Musa? Oke. Novelince? Ya. Lalu Pedro? Sakit, oh ya. Putri, Simbolon? Putri Simbolon? Oke. Rudi, Tangku Bolon? Ya, Samuel Simbolon? Ya, absen ya. Lalu Sindu? Ya, Suami Kubang? Oke. Kalenta? Oke. Lesia? Ya, Tony? Oke. Zakaria? Jadi ada berapa yang absen? Ada seperti ini, saya catat. Dan saya tolong Thomas yang absen itu bilang pada saya. Mungkin kalau ini itu kata saya. Ya. Demikian dari kelas. Kita mulai itu dengan doa. Bikin doa. Oke. Ya.